wabarakatuh. Saya Muhammad Topan, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Sumbawa yang bertugas di SDN Semangat Baru Kecamatan Alas Barat. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan sejawat saya, Ibu Syamsiah SPD, guru kelas 5 di SD Negeri Semangat Baru. Kali ini saya akan mempraktekkan coaching supervisi akademik, di mana melakukan rangkaian supervisi klinis dengan percakapan paradigma berpikir coaching. Rangkaian supervisi klinis ini terdiri dari pra-observasi, observasi di kelas, dan pasca observasi. Nah, Ibu Syamsiah, sekarang kita akan melakukan tahap awal kegiatan coaching supervisi akademik itu, yakni pra-observasi. Ibu sudah siap? Siap. Nah, sebelumnya Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Dalam kegiatan pra-observasi ini saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Syamsiah. Pertanyaan pertama, Bu, tujuan pembelajaran yang akan Ibu Syamsiah lakukan untuk kegiatan supervisi besok, apakah bisa Ibu sampaikan? Ya, berdasarkan tujuan pembelajaran yang saya tuliskan di sini, yang pertama, Pak, ada 3. 1. Peserta didik mampu menentukan bilangan prima. Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan kelipatan bilangan. Dan yang ketiga, peserta didik menentukan SPB dan KPK pada soal-soal cerita yang kita tulis. Berarti besok Ibu akan mengajar materi pecahan dengan tujuan pembelajaran tadi yang sudah Ibu sebutkan. Yang pertama, peserta didik mampu menentukan bilangan prima. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan kelipatan bilangan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menentukan SPB dan KPK. Seperti itu ya. Apa Ibu bisa menceritakan kepada saya area pengembangan yang tidak dicapai besok? Adapun area pengembangan yang saya gunakan di sini, Pak, ada 2, yakni di pengetahuannya dan kemudian yang kedua adalah di keterampilannya. Di dalam aspek pengetahuannya, siswa kita harapkan dapat menemukan faktor-faktor prima dari sebuah bilangan, kemudian menentukan kelipatannya. Kemudian pada aspek keterampilannya, siswa mampu mencari SPB dan KPK dalam sebuah cerita. Luar biasa sekali area pengembangan yang akan Ibu laksanakan pada kegiatan pembelajaran besok saat saya observasi, yakni area pengetahuan dan keterampilan ya. Terus apa Ibu bisa ceritakan strategi apa yang akan Ibu gunakan pada kegiatan pembelajaran besok? Adapun strategi yang akan saya gunakan besok, yakni pembelajaran berdiferensiasi, kemudian dipadukan dengan model pembelajaran PBM atau problem basic learning. Berarti besok Ibu menggunakan strategi pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang dipadukan dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL ya. Jadi besok hari Rabu ya, saya akan masuk di kelas Ibu untuk melakukan observasi kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan besok. Jadi apa ada yang perlu disampaikan lagi itu atau cukup? Untuk hari ini rasa cukup. Cukup ya. Jadi besok kita bertemu di kelas Ibu. Semoga Ibu tetap sehat dan semangat terus untuk melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid ya. Terima kasih Ibu Syamsiah. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik ke bawah apa? Ayam macam.
kita belajar biasanya apa yang kita lakukan? Doa. Coba ketua kelas minta tolong. Duduk siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Maliki yaumiddin. Pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang-orang yang telah beriman kepada yang bukan jalan mereka yang menyukai dan mengajar mereka yang sesat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Iya. Semangat semua ya. Semangat. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Angkat tangannya dulu. Kenapa? Kenapa? Ya. Coba kalian nyanyikan nyanyi profil. Yang semakin telah sama penuh dari Oke. Pancasila beriman.
yang lain mendengarkan. Ya? Ya. Apalagi? Kalau ada diskusi tugas atau diskusi kelompok, kita kerjakan secara berkelompok dengan teman-teman. Itulah kesepakatan yang ada sebelum kita masuk ke pelajaran. Ya. Ibu tanya, atau paling tidak, Dito datang misalnya tanggal 5 hari sekali. Ya. Kemudian Fahmi datang 6 hari sekali. Nah, kapan kira-kira Fahmi dan Dito ini akan ketemu, berlatih bersama-sama? Ada yang tahu? Kalau nggak tahu, masih kurang paham, maka itulah pelajaran yang akan kita pelajari, yakni mencari faktor persekutuan Terbesar dan kelibatan persekutuan terkecil. untuk memudahkan kita di dalam mencari daripada data yang akan kita proses misalnya pertemuan ini. Sebelum kita masuk ke sana, materi kita adalah PBB dan KPK. ya. Ibu tanya dulu. Siapa yang bisa menyebutkan kelipatan 2? Ya, coba. 2, Terus? 4, 6, 8. Ya, dan seterusnya. Kelipatan 3? Coba. 3. Jangan Pak, terus yang lain angkat tangan coba semangat. Coba. Ya, gitu. 3, 6, 9. Iya, dan seterusnya. Kemudian angkat tangan yang bisa menyebutkan bilangan ganjil. Mulai dari 1. 1, Terus? 3, Ya 3. 5, Ya 7, 7. Ya dan seterusnya. 9. Ya dan seterusnya ya. Apa itu perbedaan antara bilangan genap, bilangan ganjil? Sudah Ibu jelaskan di pada pertemuan minggu yang lalu. Bahwa bilangan ganjil apabila dibagi dengan bilangan genap atau dibagi 2, maka ada sisanya. Ingat ya? Bilangan genap apabila dibagi 2, maka sisanya tidak ada. Ya, atau tidak ada sisa dengan 0. Ya, misalnya 4 bagi 2, 2. Tidak ada sisanya. Ada nggak? Ya. Kemudian Ibu akan kita dapatkan yang mana yang dimaksud dengan bilangan kelima, barulah itu kunci untuk mencari EPD dan KPK atau persekutuan besar dan yang terkecil. Ya, sudah paham sampai sini? Ya. Coba di minggu yang lalu pernah Ibu suruh cari apa saja yang termasuk bilangan kelima? 1, 2, 3, 7. Bilangan prima. 7, 11. Bilangan prima. Sebelumnya Ibu akan menyebutkan dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Yang pertama adalah mencari bilangan prima. Kemudian yang kedua, ya, adalah kelipatan bilangan. Yang ketiga adalah mencari EPD dan KPK. Ya. Mari kita lihat yang pertama. Tadi ini dulu
kelipatan bilangan. Kelipatan bilangan 2 sudah ibu sebutkan, sudah kalian sebutkan, kelipatan 3 dan seterusnya ya. Di mana kelipatan itu? Misalnya 2 tambah 2 4. Maka 2 4 6 ditambah dengan bilangan 2, maka sampai ke perintah yang diinginkan dengan soal. Kemudian kalau 3 6 berapa? 9, 12, 12 dan seterusnya. 15. Demikian juga dengan bilangan-bilangan yang lain. Coba 5. Mulai dari 5 coba. Kelipatan 5. 5, Dan coba ini 5. 10, 15, 20, 25. Ya, dan seterusnya. Coba Sohardi, kelipatan 6. 6 sayang. 6 12 tambah 6 18. Terus 18 tambah 6 24. Ya, coba Maulana. Kelipatan 7. 14. Terus apa 7? 21. Coba teruskan Fahmi. 21, 28, 35, 42, 49, Ya. 50. Ya, dan seterusnya. Betul 50? Bukan 50. 49 tambah 7. 56. Ya, 56. 9. Kemudian mari kita lihat dari bilang kelipatan tadi ya, kelipatan bilangan yang sudah kalian sebutkan, kita akan mencari bilangan primanya. Ini adalah bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, ini adalah bilangan asli, bilangan cacat ya. Kemudian kita lihat bilangan primanya yang mana? Bilangan prima, harus tahu dulu apa itu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya ada satu dengan bilangan itu sendiri. Ibu ulang. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya ada satu bagiannya saja. Satu bagiannya saja, hanya satu dibagi, satu kali bagian. Kemudian bilangan itu sendiri. Perhatikan sini. Halo. Hai. Halo. Hai. Kalian. Kita hapus dulu ini. 1. Kalau 1, coba bagian 1 kali 1. 1 bagi 1. 1. Tidak ada lagi. 1 kali 1, 1. 1 bagi 1, 1. Berarti 1 ini termasuk di dalam bilangan prima. Termasukkan saja. Kemudian kita cari yang bilangan berikutnya. Berapa? 2. 2. Coba bilangan 2. 2 dibagi 2. 1. 2 dibagi 2. 1. Kemudian 1 dengan 2. 1 dengan 2. 1 kali dibagi atau 1 bagian dengan dirinya sendiri. Ingat ya, 1 kali 1 bagi 2 bagi 2 adalah 1. Tidak ada yang lain. Kita ambillah 2 menjadi bilangan prima. 3. Bilangan itu sendiri, bilangan 1 dengan bilangan itu sendiri, tidak ada. Makanya dia termasuk bilangan prima. Betul.
Kita lihat coba nomor 4. Ayo. 1 kali 4. 2 kali 2. 2 kali 2. 4. 4 kali 4. 1. Ada berapa? 3. Ada satunya, ada duanya, ada 4. Berarti kalau ada lebih dari 1 bukan termasuk bilangan prima. Ya, bagaimana? Kita lihat kanan. Ya. Kemudian kau usah bagaimana dengan ini? 1 kali 5, 5. 1 kali 5, 5. 5 bagi 5? 1. Ada lain? Enggak ada? Ya, berarti 5 termasuk di dalam Bilangan prima. ya, bagaimana dengan 1 kali 6, 6. 2 kali 3. 6? 1 kali 6. 6. Terus 2 kali 3. 6 bagi 6, 1. 6 bagi 6. ada berapa? 3. 1, 2, 3. 3, dan 6. Ada 4 faktorisasi. Berarti 6 bukan termasuk bilangan 5. kita coret. Kita tambah coba yang lain. 7. 1 kali 7. 1 kali 7. 7 bagi 7. 1. Termasuk apa enggak? Termasuk. Sampai sini saja dulu. Jadi kalau kita lihat di sini adalah bilangan prima itu 1, 2, 3, 5, 7. Coba semua. 1, 2, 3, 5, 7. ulang. 1, 2, 3, 5, 7. tanya. Di antara 5 yang ibu lingkar, bilangan ada enggak bilangan genap yang masuk bilangan prima? Ada. Ada. 2. Iya, bagus. 2. 2 adalah satu-satunya bilangan genap yang masuk di dalam bilangan prima. Jadi bagiannya ada 1, 2, 3, 5, dan 7. Ya, Bu, sudah kita dapatkan. Ya, pedagang, kemudian pengusaha, mudah. Membagi, beli tanah setanah sana, beli bagian tanah sana. Tinggal kita bagi saja. Mencari. Oh, si ini warna merahnya 2, isi ini warna birunya 2, atau 3. Mana coba pertemuan antara 2 dengan 3? Di mana nanti masuk ke dalam FPP dan KPK? Paham sampai sini? Paham. Paham, geng? Paham. Sebelumnya kita nonton video dulu sebentar. Ya. Berapa banyak masing-masing kertas yang didapat di setiap siswa? Itu nanti yang akan diselesaikan atau yang akan kita cari menggunakan FPB dan atau KPK. KPK. Ya. Kemudian kita lihat. Nah, itu faktorisasi. Kita lihat sini. 18 dan 30. Perhatikan. Menghapus ini ya. Yang KPK ada beberapa cara yang kita lakukan. Yang pertama adalah boleh mencari dengan mengalihkan satu-satu. Misalnya 1 kali 18, 2 kali 19, 2 kali 9, 18, dan seterusnya. Ada juga yang kita caranya dengan menggunakan apa namanya ini? Apa namanya ini? Ada juga cara yang ketiga dengan membagi. Ya. Akan kita lihat
menerima suatu bilangan. Kita lihat ada 8, contoh 18. Ingat kuncinya tadi bilangan perimanya? 1, 2, 3, 5. Ya, itu kuncinya ya. Itu kuncinya. Untuk mencari dengan menggunakan kawan faktor seperti ini harus tahu kuncinya, yakni dengan perimanya. Kita lihat 18. 18 kita buat seperti ini. 2 kali 9. Jangan langsung 9. Kita bagi dengan 2 dulu, 3, 5, 7 dan seterusnya. Apabila 2 tidak bisa mencapai hasilnya, masih ada lebihnya, jangan ambil 2, ambil 3. Apabila nanti bilangan itu kalian bagi dengan 3, masih ada lebihnya, ambil 5. Kita bagi dengan ya 2. 2, 9. Lihat, 2 masuk dari sini. Ya, kalau masuk dengan prima kita lingkar dulu, kita tambahin. Berarti sudah ACC. Kemudian bagaimana dengan 9? Prima apa enggak? Kenapa? Karena ada masih pembagiannya. 9 dibagi 9. 9 bagi 3. Masih ada pembagiannya. 2 bagi berapa? 15 bagi 2 bisa nggak? Enggak. Kenapa? Karena Ada sisa. 2 kali 7 14 masih ada sisa 1. Maka kita ambillah 3. Coba kita ambil 3. 15 bagi 3? 5. Iya, 5. Ya. 3 sudah masuk? Masuk. Ya. Pasal? Bagaimana dengan 5? Masuk. Prima apa enggak? Prima apa enggak? Maka kita lingkarlah dia. Itu merupakan faktorisasi. Mari kita tulis supaya mudah mencari perbandingannya. 3 kali 5. 30. Sama dengan 2 kali semuanya. 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3 kali 5. Ya. 2 3 5. Nah. Kemudian ingat tujuan pembelajaran kita mencari FPB dan KPK. FPB adalah faktor persekutuan terbesarnya. Kemudian KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Tapi ingat, Beda. ya, ada kuncinya. Belok cara, nah bagaimana caranya? Ya, udah apa KPK tadi? Ada yang bisa? Ya, coba. Nggak ada. Bagaimana caranya? Dengan kalimat saja. Mengalihkan Bagaimana yang mana dulu? Dua. PB-nya dulu. PB. Ya. Mengalihkan. Ya, Mengalihkan apa? mengalihkan bilangan. Nah, mengalihkan bilangan. Mengalihkan faktorisasi. Ya. Kemudian coba mana? Yang sama. Apabila ada bilangan yang mempunyai pangkat tertinggi, maka kita ambil yang kecil. Lihat, itu FPB. Mencari faktorisasi yang sama dan berpangkat yang terkecil. Beda dengan ini, KPK. Bu, apa kenapa KPK itu kecil? Kenapa besar dia? Memang seperti itu. Kalau ini yang samanya tapi tidak sama, jangan diambil. Kalau ada yang sama pangkatnya, ambil pangkatnya rendah, jangan ambil yang tinggi. Ya, itu adalah FPB. Kita lihat. 18 dengan 30, lihat bilangan 18 30. Ini adalah 2 kali 3 pangkat 2. Kalau ini
Supaya sama ya, taruh di bawahnya ya. Ibu taruh di bawahnya. 20, 30 sama dengan 2 kali 3 kali 5. Ya, mari kita lihat. Ada B dan sama di antaranya. 2. Nah, ini kita lihat ini. 2. Ya, kita ibu sengaja taruh begini supaya mudah. Yang mana yang sama? 2. Ada 2 pangkat 2. Ya, oke? Enggak ada ya? Enggak ada 2 pangkat 2? Enggak ada. Oh. Ya, maaf ya. EPB adalah 2 karena sama. Ya, ada? Ya. Kemudian masih ada yang sama? Pak B, besok. Mana itu? Hah? 3. Delta pindah. Delta? Ada B, titik. Kali 3. Bu, kenapa yang nggak diambil di atas? Ingat, EPB yang diambil yang sama jangan kita ambil. Kita ambil hanya 2 dikali 3 tidak? Maka EPB daripada 18 dengan 30 adalah paham sampai sini anak? Paham sampai sini? Mari kita lanjut mencari KP supaya sekaligus ya. Ya. Ingat, KPK adalah mengalihkan semua faktorisasinya, dan bila ada berpangkat yang sama kita ambil pangkat yang terbesar. Kita lihat, kembali ke sini lagi untuk mencari KPK. Nah, kita masih dengan ini. Siap? 2. Tulis? Ya. Tabel? 3 min ada TT kah? 3/2. Ya, ingat? 3 pangkat 2. Masih ada? Masih yang mana lagi? Kali 5. Bos. Ya. Maka kita kalikan. 3 pangkat 2 berapa? 9. Bagus. 2 kali 9 dikali 5. 2 kali 9 18. Baru dikali 5. Ya. Kalau tidak bisa menghafal perkalian, buat seperti ini. Perkalian bersud. Ayo. 5 kali 8. 20. Berapa tulis? 0. Ya, sisip. 4. Berapa? 9. 1 kali 5 tambah 4. 9. Maka KPK-nya adalah 90. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, nanti akan ibu minta tolong maju untuk mengerjakan satu orang. Nah, mulai bisik-bisik. Berenang 4 hari sekali. Kemudian Fahmi berenang 5 hari sekali. Ya. Perhatikan. Ingat, ini soal masuk dengan soal cerita yang menuju nanti ke KPK dan FT. Bingung melihat ini? Atau ibu kasih soal kayak tadi itu? Faktorisasi atau yang ini? Hah? Itu Ini dulu? Faktorisasi dulu? Iya dong. Nah, kalau kamu sekarang yang ke dari apanya yang kita cari dulu? Pak? Faktor bisa namun supaya langsung sini ya, langsung membuat ya. Tingkat ini. Lihat yang lain. Ya, temannya bekerja sambil di sini tempatnya. Bisa dilihat? Bisa. Bisa.
Tidak panggil. Sama sedikitin. Tulisan ibu harus besar karena ibu tidak bisa lihat. Ya, 14 dulu. 14. Yang lain boleh berpikir mana? Kalau memang salah nanti jawabannya Fahmi, silakan maju. Ella, lihat itu betul salah. Ya. Sup, yang itu. Dua pangkat 2 kali 3. Ya, dapatnya Fahmi 12 2 kali 6 ya. 2 kali 2 pangkat 2 kali 3 itu. faktorisasi. Cari yang mana? FPB. FPB saja nih. Di bawahnya apa nih? Nah, bawah nah. FPB dari bilangan 12 dan 14 sama dengan bilangan 12 dan 14 sama dengan ya. Dan Sama dengan tidak? Faktorisasinya cari. Sudah? Sudah dapat? Ya. Berapa? Sini mau langsung nih. Ya. Ya. Sudah. Bagaimana? Bagaimana yang lain? 2 kali 6 berapa? 12. Ya. 2 termasuk prima ya. Ya. Kemudian 6. 2 dikali 3 sama dengan 6. Maka faktorisasi daripada 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian yang kedua 14. 14 2 kali 3. Maka persamaannya hanya ini saja. Klik kedua ya benar. Maka ingat, faktorisasi atau FPB-nya adalah mengambil bilangan yang berpangkat terendah adalah 2. Maka FPB-nya adalah 2. Ya, tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan. Ayo, siapa yang mau maju untuk mencari KPK? Ayo, silakan. Suardi, ayo. Ayo, Suardi. Kan sudah ada. Tinggal kamu tambah saja FPB KPK-nya nih. KPK. Tadi enak. Dah? Jadi tuh jangan pakai terus, kau usah. Terus ayo. Ya, boleh. KPK-nya mana? Ini. Ya. Ini faktorisasinya. KPK-nya ya adalah mencari semua, mengalihkan semua faktorisasinya berpangkat. Ingat, jangan dahulukan 7 dulu. Dari 3 baru 4. 2 pangkat 2 4 kali 3 12. Nah, 3 kali 7 21. Ya, lanjut kan? 7. 4 kali 3. 12 kali 7. 2 kali 7, 14. 1, 8. Iya. Maka 84. apanya 84? Tapi ya, tepuk tangan untuk Yusuf. Terima kasih. Yusuf sudah menemukan KPK daripada bilangan 12 dan 14. Perhatikan.
EPB-nya tadi ditemukan oleh Fahmi adalah 2. Kemudian Yusuf menemukan KPK-nya adalah 84. Sekali lagi beri tepuk tangan kepada Ada yang mau maju lagi? Ada yang mau maju? Ini tanggal berapa ya? Tanggal 10. Nah, atau tanggal 1. Stop. Apabila Fahmi dan Dito berenang pada tanggal 1 bersama-sama 1 bulan 10 2024 mereka berenang bersama-sama, tanggal berapakah lagi mereka akan berenang bersama-sama? Bagaimana caranya? Kita mencari dengan hari. 4 faktorisasinya berapa? 2 kali. 2 kali. Iya, 2. Kalau 5? 1 kali 5. Untuk memudahkan 2 pangkat 2 4 kali 5. Tanggal 20 lagi mereka. Ya, ingat. KPK dengan EPP Itu ada kiri kirinya. sama-sama. Apabila menanyakan tentang bersama-sama, maka kita pakai EPP. Apabila menanyakan hari, bulan, tanggal, maka kita akan menggunakan dengan KPK. Ya. Ini tanggal 20 hari lagi. Maka Fahmi dan Dito akan berenang bersama-sama 20 hari lagi. Sekarang tanggal 1, 20 hari ke depan tanggal berapa? 21. Iya. Maka Fahmi dan Dito akan berenang 21 hari lagi baru mereka ketemu. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Sesuaikan dengan contoh apa namanya ini? Video tadi. Oke. Kali 3 pangkat 2. Kemudian faktor 30 2 kali 15. Nah. Berapa? 2 ganti 2. Berapa 2 dan 3? 2 kali 3? 6. Iya. Maka KPRPB-nya adalah 6. Kemudian KPK-nya yang dicari. Nah, 2, 3 pangkat 2. Menentukan KPK menggunakan faktorisasi prima.
Paling besar ya, paling besar. Tiga, lima ya. Dua pangkat. Jadi ambil 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 sama dengan 9. Nah, ini tinggi ya, maka KPK-nya adalah 9. Adalah 9. 30, 24. Ingat ini kuncinya ya. Yang mana yang menggunakan KPK sama EPB ini ceritanya. Apa ini EPB adalah paling banyak? Paling banyak? Kalau seandainya ada soal cerita yang mengandung ada paling banyaknya, maka penggunanya menggunakan EPB. Sebanyak-banyaknya jumlah yang sama rata, dibagi atau dikelompokkan, berarti pengerjaannya atau cara mencarinya dengan menggunakan EPB. Kemudian yang berikutnya. Ya, setiap sekali bersama. Nah, ini tinggi ya, maka KPK-nya adalah 9. Adalah 9. 30, 24. Ingat ini kuncinya ya. Yang mana yang menggunakan KPK sama EPB ini ceritanya. Apa ini EPB adalah paling banyak? Paling banyak? Kalau seandainya ada soal cerita yang mengandung ada paling banyaknya, maka penggunanya menggunakan EPB. Sebanyak-banyaknya jumlah yang sama rata, dibagi atau dikelompokkan, berarti pengerjaannya atau cara mencarinya dengan menggunakan EPB. Kemudian yang berikutnya. Ya, setiap sekali bersama. Ya, Mam? Ya, ada orang mau ya, dah? Tangan di sana. Ya, semua maju. Semua maju. Ya. Semuanya maju. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil kelompok kami. Saya ketuanya siapa? Ayo kita baca, Mam. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Sebut nama. Ya, udah mah. Nomor 1. Nomor 1. Bilangan 8 dan 12. KPK-nya KPK-nya
24. Kalau membaca. Fungsi dari kelompok kami. Faktorisasi dari 8 dan 12. Hasil dari faktorisasi dari 8 sama dengan 2 pangkat 3. Faktorisasi dari 12 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. LPB-nya adalah 4. KPK-nya adalah 24. Lanjut nomor 2. Nomor 2. Hasil faktorisasi dari 24 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. Faktorisasi dari 30 sama dengan 2 kali 3 kali 5. FPB-nya adalah 2 kali 3 sama dengan 6. KPK-nya adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 sama dengan 120. Iya. Nomor 3. Faktorisasi dari 18 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. Faktorisasi dari 75 sama dengan 3 kali 5 pangkat 2. FPB-nya adalah 3. KPK-nya adalah 180. Nomor 4. Faktorisasi dari 60 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Faktorisasi dari 100, 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. FPB-nya adalah 2 pangkat 2 kali 5 sama dengan 20. KPK-nya adalah 2 pangkat 2 kali 5 kali 3 kali 5 pangkat 2 sama dengan 120. Ya, tepuk tangan semua untuk hasil kelompok 1. Ayo, terima kasih dah ya. Kalau kelompok 2 maju. Dari kelompok 2 akan Membacakan hasil dari kelompok kami. Ya. Nomor 1. faktorisasi dari 8 2 pangkat 3. Ya. Faktorisasi dari 12 2 pangkat 2 kali 3. FPB 4. KPK 24. Ya. Nomor 2. Faktorisasi dari 24 2 pangkat 3 kali 3. Faktorisasi dari 30 2 kali 3 kali 5. FPB 2 kali 3 sama dengan 6. KPK 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 sama dengan 120. Ya. Nomor 3. Faktorisasi dari 18 2 kali Dan 3 75. dan 75. 2 kali 3 pangkat 2. Ya. Faktorisasi dari 75 3 kali 5 pangkat 2. FPB sama dengan 3. KPK 2 kali 3 pangkat 2 kali 25. Sama dengan 33. Hah? KPK 2 KPK-nya. KPK-nya 33. Dari mana dapat 23? Ya. 30. 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Ya, lanjut. Faktorisasi dari 60 dan 100. 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Ya. Faktorisasi dari 100. 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. FPB sama dengan 2. KPK 2 pangkat 2 kali 5 kali 3 42. Ya. Tepuk tangan. Kelompok 3, ayo. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil dari Diskusi kelompok kami. Faktorisasi dari Semuanya baca. 8 2 kali 2 kali 2 kali 2 2 pangkat 3. Ya. Faktorisasi. Faktorisasi dari 12 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ya. KPK 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 kali 3 Sama dengan 9 kali 2 kali 3 9 20.
sama dengan 21. 24. Ya, lanjut. Faktorisasi 24 dan 30. dari 24 Dan 30. dan 30. 24 sama dengan 24 sama dengan 30. 2 kali 2 kali 3 kali 3. ya. Faktorisasi dari 30. 3 kali 2 kali 5. FPB 2 kali 3 6 sama dengan 6. KPK 3 kali 2 pangkat 3 kali 5 kali 3 Sama dengan sama dengan 8 kali 3 kali 3 Udah mau? sama dengan 24 kali 5 sama dengan 120. Ya, bagus. Ketiga 18 dan 18 dan 75. Faktorisasi dari 18. 2 kali 3 pangkat 2. Ya, Sama dengan 3 kali 5 pangkat 2. ya. FPB FPB 3. FPB dari 18 dan 75 kita sebutkan. FPB dari 18 dan 75 adalah 3. ya. KPK dari 18 Dan 18 dan 75 adalah 90. ya. 4 60 dan 100. Semuanya sama-sama baca tadi. Faktorisasi dari 60 Dan 100. 2 kali 3 Ya. 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Faktorisasi dari 100. 2 kali 5. Ya. 2 kali 5. 2 kali 5 berapa duanya? 2 kali 50. 2 kali 25, 5 pangkat. FPB dari 6 dan 100. Ya. 60. Ya. Tepuk tangan. Tepuk tangan semua. Ya. Agak duduk. Perhatikan masa duduk. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil dari Diskusi kelompok kami. Faktorisasi dari Semuanya baca. 8. 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 3. Ya. Faktorisasi. Faktorisasi dari 12. 2 kali 2 kali 2 kali 3. 2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ya. KPK 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 kali 3 Sama dengan 9 kali 2 kali 3 39, 20. sama dengan 21. 24. Ya, lanjut. Faktorisasi 24 dan 30. dari 24 Dan 30. dan 30. 24 sama dengan 24 sama dengan 30. 2 kali 2 kali 3 kali 3. ya. Faktorisasi dari 30. 3 kali 2 kali 5. FPB 2 kali 3 6 sama dengan 6. KPK 3 kali 2 pangkat 3 kali 5 kali 3 sama dengan 8 kali 3 kali 3 Udah mau? sama dengan 24 kali 5 sama dengan 120. Ya, bagus. Ketiga 18 dan 18 dan 75. Faktorisasi dari 18. 2 kali 3 pangkat 2. Ya. Pak 5 Sama dengan? sama dengan 3 kali 5 pangkat 2. Ya. FPB FPB 3. FPB dari 18 dan 75 kita sebutkan. FPB dari 18 dan 75 adalah 3. ya. KPK dari 18
dan 75 adalah 90. ya. 4. 60 dan 100. Semuanya sama-sama baca tadi. Faktorisasi dari 60 Dan 100. 2 kali 3 Ya. 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Faktorisasi dari 100 2 kali 5. Ya. 2 kali 5. 2 kali 5 berapa duanya? 2 kali 50. 2 kali 25, 5 pangkat. FPB dari 6 dan 100. Ya. 60. Ya. Tepuk tangan. Tepuk tangan semua. Ya. Agak gugup. Perhatikan masa duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang betul semua. Tangan semua. Untuk kelompok 2 masih ada 1 soal yang perlu diperbaiki. Ya sayang ya. Belajar lagi. Kemudian kelompok 3 sama dengan kelompok 2. Ada 1 soal yang masih perlu. Ya, masih perlu kalian belajar lagi ya. Supaya kalian bisa lebih paham lagi ya dengan adanya materi KPK dan FPB. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak. Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, tepuk semangatnya dulu teman. Kalau tidak ada pertanyaan, maka materi hari ini akan disimpulkan dulu. Ya, apa saja yang sudah kita pelajari tadi? Yang pertama, bagaimana cara kita menentukan dulu bilangan perimanya. Coba bilangan perimanya. 1, 2, mulai. 3, 1, 2, 3, 5, 7, 8, dan seterusnya. Kemudian ciri daripada KPK FPB, faktorisasinya adalah mengalihkan ya semua. Ingat, mengalihkan semua faktorisasi yang sama apabila ada pangkat yang terbesar itu yang kita ambil itu adalah untuk mencari KPK. Tetapi kalau FPB adalah mengalihkan faktorisasi yang sama dan apabila ada pangkat yang terbesar kita ambil pangkat yang terendah. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Tetapi sebelumnya nanti akan Ibu kasih tugas PR di rumah, ya, supaya materi ini tetap semakin kalian paham dengan ada tugas-tugas. Ya, besok dikumpul, ya. Begitu besok masuk matematika, kalian akan kumpul, ya. Oke. Ya, karena waktunya sudah habis, materi juga pada hari ini sudah Ibu selesaikan tentang KPK dan FPB. Maka sebelumnya kita berdoa dulu ya untuk menutup pelajaran. Ada? Ya, berdoa. Ya, ketua kelas sebentar doa. Tetap ya. Ada kamera semua. Sebelum kita pulang. Terus ya, teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Skip.